Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Matadatul Nahawan jilid yang ketiga tentang hukum membaca dha'fan dan dha'fin ya di surah Ar-Rum ayat 54. Nah, di surah Ar-Rum ayat 54 setiap di huruf dhad di kata dha'fan dan dha'fin, setiap huruf dhad di kata dha'fan dan dha'fin saja ya, dia bisa difathahkan atau didhammahkan ya cara membacanya. Jadi kalau nanti teman-teman pernah mendengar seseorang di surah Ar-Rum ayat 54 tapi menggunakan harokat dhammah di kata dha'fan dan dha'fin ya di huruf dhad, maka itu sah, boleh. Di riwayat Hafs an Asim. Karena memang sayangnya untuk surah Ar-Rum ayat 54 ini di Quran tidak dituliskan dengan dhammah atau tidak ada dengan dua cara kayak kemarin itu ada tanda daimannya, enggak. Dia memang nggak ada di Quran dan dia hanya bisa ditemukan kalau teman-teman itu sudah bertalaki kepada syekh-syekh terkait atau ustad-ustad yang memang dia sudah bersana di bidangnya. Sehingga kalau teman-teman baca ini pasti nanti bakal disuruh untuk membacakan dengan cara yang kedua biasanya. Sehingga kalau teman-teman membacakan nanti di surah Ar-Rum ayat 54, nah itu bisa dibaca dengan dua cara, yakni fathah ataupun dhammah. Nah, saya bantu tuliskan di sini ya, di cara pertama, cara kedua supaya teman-teman mudah nanti ketika membacanya. Nah, kita cek dulu di Quran nih, surah Ar-Rum ya, Ar-Rum. Kita lihat surah ke-30 teman-teman. Nah, ayat ke-54 itu dia tidak ada tandanya atau bisa dibaca fathah ataupun dengan dhammah. Semuanya fathah. Kita lihat ya, surah Ar-Rum 54. Afwan. Nah, ini dia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Itu tidak ada tanda daiman atau segala macam. Nah, jadi barangkali kalau teman-teman mendengar orang lain membacakannya dengan dhammah, jangan dikatakan keliru karena memang itu bisa diriwayat Hafs an Asim menggunakan harokat dhammah. Baik, kita baca dengan cara yang pertama dulu yuk, teman-teman, kita bacakan bareng. Jangan lupa ya kalau teman-teman lagi nonton YouTube-nya bersama saya di sini, itu jangan sampai lupa buat nah, apa? Yakni membuka Quran. Karena supaya teman-teman pun bisa mengetahui mana nih yang dibacakan oleh saya pribadi ketika mencontohkan sehingga teman-teman bisa mengikutinya. Gitu ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. Ingat biasanya nanti gurunya teman-teman atau syekh masing-masing biasanya mempraktekkan sesuai di Quran dulu. Jadi sama fathah dulu biasanya. Jadi gak sama dhammah dulu ya. Kalau teman-teman nggak kuat boleh berhenti di kata quwwah. Nanti diulang lagi dari kata mim ba'di ya. Baik, saya ulang dulu. Saya jadikan semuanya satu nafas dulu ya. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Nah, ingat ya. Jadi teman-teman bisa membacakannya dengan fathah ataupun dengan dhammah. Nah, sekarang kita lihat cara yang berikutnya, yakni kedua. Itu bisa dengan mendhammahkan huruf dhad ya pada kata dha'fan dan dha'finnya. Nah, ini caranya sudah saya kasih lihat ya. Kalau teman-teman ngerasa kagok gitu atau kayak aduh susah nih kalau lihat Quran karena nggak ada harokat dhammahnya, harus ngeganti sendiri. Nah, maka
Boleh lihat di metode taknannya ya, teman-teman. Ada kok dua-duanya, ada yang fathah sama yang dhammah ya. Oke, kita baca. Allahul ladzi khalaqakum min du'afin thumma ja'ala min ba'di du'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Afwan, batuk. Wa huwal alimul qadir. Nah, ingat ya. Jadi dia harus dibacakannya fathah atau dhammah, nggak ada yang kasroh. Jangan aneh-aneh ya, cuman dua aja. Bisa fathah, bisa dhammah. Jadi jangan aneh-aneh ya, ditambah gitu nggak boleh. Nah, sekarang yang ketujuh. Nah, hukum baca fama ataniya. Nah, fama ataniya di surah An-Naml ayat 36 dibaca huruf ya fathahnya kalau misalnya dia diakhirkan ya atau diwakafkan. Nah, dia nanti bakal ada 3 cara. Tapi kalau diwasolkan itu sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, yakni fama ataniya. Tapi kalau diwakafkan nanti ada 3 cara yang keluar. Ya, bisa fama atani, fama atan, dan juga fama atani. Nah, dia di ininya diromkan. Nah, ini teman-teman boleh nanti lihat di Al-Qur'an, memang tidak ada tandanya. Contoh ya, surah An-Naml ayat 36. An-Naml itu surah ke-27, teman-teman. Nah, ini ayat 36, dia tidak ada tandanya di Quran memang. Nah, ini. Ada kan? Qala atumiddunani bimalin fama atani. Itu hanya seperti itu aja. Tani Allah. Nah, jadi gak ada tanda diamondnya sebagaimana seperti tadi di surah Ar-Rum ayat 54. Cuman biasanya kalau teman-teman sudah belajar bersanad, itu nanti bakal menemukan cara bacanya itu bisa 4. Yang pertama wasol, yang ketiganya cara diwakafkan. Nah, yang pertama kita baca dengan cara wasol dulu sesuai dengan yang ada di Al-Qur'annya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم tafrahun. Itu cara diwasolkan. Nah, bagaimana cara yang diwakafkan? Nah, ada 3. Caranya seperti ini. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني, yakni ditetapkan ya-nya menjadi mad 2 harokat. Itu cara pertama. Yang kedua, bisa dengan mad aja disukunkan, ya-nya dibuang. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتان. Kemudian yang ketiga yakni sama dibuang ya-nya, hanya saja nunnya menjadi raum. Jadi suaranya dia itu tidak jelas atau cepat ya, sepertiga harokat.
Contoh, falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani. Jadi bukan fama atani. Enggak, itu kalau ni yang tadi dong mad. Atau fama atani ni. Nah, dia tetap itu satu harokat, tidak boleh. Tapi raum, pelan banget. Suaranya itu memelan ketika masuk ke nunnya. Fama atani. Nah, nih. Jadi pelan banget. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya dibaca dari awal tuh jelas sekali perbedaan antara yang satu harokat pure dengan bacaan yang dia sepertiga harokat atau disebut dengan raum. Contoh, kita ulang lagi ya supaya jelas. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني. Nah, ulangnya dari mana kalau kita mau wasalkan? Dari fama aja. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Nah, itu cara baca daripada surah An-Naml ayat 36. Jadi tadi yang pertama ya, bahasan kita yang pertama di surah Ar-Rum ya, ayat 54 itu dibacakannya bisa dengan dua cara, yakni fathah ataupun dhammah. Sudah ada ya. Contohnya di sini cara pertama, cara kedua. Untuk membaca di fama atani di Al-Qur'an surah An-Naml ayat 36, maka bisa dengan 4 cara. Pertama diwasolkan, ya yang kedua diwaqafkan, dan diwaqafkan pun itu ada 3 cara, menjadi 4 cara jadi gitu ya. Yakni dengan menetapkan ya, kedua dibuang ya sukunnya, berhenti pada huruf nun. Jadi dia bisa menjadi mad jadi sukun gitulah ya. Dan kemudian baru bisa dibaca dengan raum yang terakhir. Oke, cukup ya. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.